never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil sesi praktis Moto3 GP Spanyol 2026 langsung memberikan gambaran jelas tentang betapa ketat dan brutalnya persaingan di kelas ringan ini, sekaligus memperlihatkan perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama meskipun belum sepenuhnya mencapai target ideal. Mengakhiri sesi di posisi ke-16 memang bukan hasil yang langsung mengamankan tiket ke Q2, tetapi jika ditarik lebih dalam, performa tersebut justru menyimpan banyak sinyal positif yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Veda datang ke Jerez dengan ekspektasi tinggi, dan meski harus melalui jalur Q1, data yang ia kumpulkan sepanjang sesi latihan justru bisa menjadi senjata penting untuk menghadapi kualifikasi dan balapan utama. Sejak awal sesi dimulai, Veda langsung menunjukkan pendekatan agresif yang berbeda dibandingkan FP1. Jika pada sesi sebelumnya, ia sempat tercecer di posisi ke-24, kali ini ia tampil lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih berani menekan batas motor. Hal ini terlihat jelas ketika ia sempat menembus 5 besar di awal sesi. Momen tersebut bukan sekedar keberuntungan, melainkan indikasi bahwa kombinasi antara adaptasi lintasan, feeling terhadap motor, serta strategi awal tim berjalan dengan cukup efektif. Bahkan, dalam beberapa lap awal, ritme Veda terlihat mampu mengimbangi pembalap-pembalap papan atas yang sudah lebih berpengalaman di Moto3. Namun, seperti yang sering terjadi di kelas Moto3, mempertahankan posisi di papan atas bukan perkara mudah. Selisih waktu yang sangat tipis membuat setiap kesalahan kecil langsung berdampak besar pada posisi akhir. Veda sempat mengalami beberapa momen di mana lap cepatnya tidak maksimal akibat kondisi lintasan yang tidak ideal. Bendera kuning yang berkibar akibat insiden pembalap lain menjadi salah satu faktor yang cukup mengganggu. Dalam situasi seperti itu, pembalap harus mengurangi kecepatan demi keselamatan, dan otomatis kesempatan mencatat waktu terbaik pun hilang begitu saja. Gangguan ini datang di saat yang kurang tepat, karena Veda sedang berada dalam fase peningkatan performa. Ritmenya mulai stabil, sektor-sektor waktunya mulai membaik, namun harus terpotong oleh situasi di luar kendalinya. Ini menjadi salah satu faktor yang membuatnya gagal mempertahankan posisi di 10 besar hingga akhir sesi. Meski demikian, jika melihat selisih waktu dengan pembalap tercepat yang hanya sekitar 0,782 detik, jarak tersebut sebenarnya masih sangat kompetitif. Dalam dunia Moto3, selisih kurang dari 1 detik bukanlah jurang yang sulit dijembatani, melainkan hanya soal detail kecil dalam setup motor, pemilihan ban, hingga eksekusi lap terakhir. Selain faktor eksternal, ada juga indikasi bahwa Veda dan timnya memang tidak memaksakan performa secara maksimal di sesi ini. Pendekatan yang diambil cenderung lebih konservatif, dengan fokus pada pengumpulan data dan pemahaman karakter lintasan. Jerez dikenal sebagai sirkuit yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan kontrol, terutama di sektor tikungan teknis yang menguji kemampuan pembalap dalam menjaga momentum. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak terlalu memaksakan lap time bisa jadi merupakan strategi jangka panjang yang lebih menguntungkan. Tim Honda Tim Asia tampaknya lebih memprioritaskan kestabilan performa dibandingkan sekedar hasil instan di sesi latihan. Hal ini terlihat dari bagaimana Veda tetap konsisten mencatat waktu yang cukup kompetitif tanpa terlihat terlalu memaksakan motor hingga batas ekstrim. Strategi seperti ini sering digunakan oleh tim-tim berpengalaman untuk memastikan bahwa motor berada dalam kondisi optimal saat memasuki sesi kualifikasi dan balapan, di mana tekanan sebenarnya akan jauh lebih besar. Meski harus memulai dari Q1, peluang Veda untuk lolos ke Q2 tetap terbuka lebar. Format kualifikasi Moto3 yang memberikan kesempatan bagi 2 pembalap tercepat di Q1 untuk naik ke Q2 menjadi celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan modal performa yang sudah ditunjukkan di sesi praktis, Veda sebenarnya memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di posisi teratas Q1. Kunci utamanya adalah bagaimana ia bisa memaksimalkan setiap lap tanpa terganggu oleh faktor eksternal seperti trafik atau bendera kuning. Evaluasi dari tim juga akan memainkan peran penting dalam menentukan hasil akhir. Data yang dikumpulkan selama sesi latihan menjadi bahan utama untuk melakukan penyesuaian setup motor. Mulai dari pengaturan suspensi, distribusi bobot, hingga pemilihan rasio gearbox, semua aspek akan dianalisis secara detail untuk menemukan konfigurasi terbaik. Dalam balapan Moto3, perbedaan kecil dalam setup bisa memberikan dampak besar pada performa, terutama di sirkuit teknis seperti Jerez. Manajer tim, Hiroshi Aoyama, menunjukkan sikap optimis terhadap perkembangan Veda. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan,
karena secara konsisten Veda menunjukkan peningkatan yang signifikan dari satu sesi ke sesi berikutnya. Etos kerja yang tinggi, kemampuan beradaptasi yang cepat, serta kemauan untuk terus belajar menjadi faktor utama yang membuat tim yakin bahwa hasil yang lebih baik hanya tinggal menunggu waktu. Selain itu, pengalaman Veda di JRS dari tes pramusim juga menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh semua pembalap. Familiaritas terhadap karakter lintasan memungkinkan dirinya untuk lebih cepat menemukan ritme yang tepat. Ia sudah memahami titik pengereman, racing line ideal, serta karakter tikungan yang menjadi kunci di sirkuit ini. Dengan bekal tersebut, proses adaptasi di sesi berikutnya seharusnya bisa berlangsung lebih cepat dan lebih efektif. Jika melihat tren performanya, ada indikasi kuat bahwa Veda masih memiliki potensi yang belum sepenuhnya keluar. Apa yang ditunjukkan di sesi praktis baru sebagian kecil dari kemampuan sebenarnya. Dengan kondisi lintasan yang lebih stabil dan minim gangguan, bukan tidak mungkin ia bisa mencatat waktu yang jauh lebih kompetitif. Hal ini menjadi harapan besar bagi tim dan juga para pendukungnya yang menantikan gebrakan di sesi kualifikasi. Tekanan tentu akan meningkat saat memasuki Q1, karena tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Setiap lap akan menjadi penentu, dan strategi penggunaan ban akan menjadi sangat krusial. Veda harus mampu menemukan keseimbangan antara agresivitas dan konsistensi. Terlalu berhati-hati bisa membuatnya tertinggal, tetapi terlalu memaksakan juga beresiko membuatnya kehilangan kontrol. Disinilah kematangan mental seorang pembalap diuji. Selain faktor teknis, aspek psikologis juga akan memainkan peran penting. Menghadapi situasi harus melalui Q1 bisa menjadi tekanan tersendiri, terutama bagi pembalap muda. Namun, jika mampu mengelola tekanan tersebut dengan baik, justru bisa menjadi motivasi tambahan untuk tampil lebih maksimal. Veda memiliki peluang untuk membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari situasi yang tidak ideal dan mengubahnya menjadi momentum positif. Melihat keseluruhan jalannya sesi praktis, posisi ke-16 bukanlah cerminan utuh dari performa Veda. Ada banyak faktor yang memengaruhi hasil tersebut, mulai dari gangguan di lintasan hingga strategi tim yang tidak terlalu memaksakan performa. Justru, jika dilihat dari sisi perkembangan, hasil ini menunjukkan bahwa Veda berada di jalur yang tepat. Peningkatan dari posisi ke-24 ke posisi ke-16 dalam waktu singkat menjadi bukti nyata bahwa proses adaptasi berjalan dengan baik. Dengan semua faktor yang ada, sesi kualifikasi nanti akan menjadi momen krusial yang menentukan arah akhir pekan Veda di JRS. Jika mampu memanfaatkan peluang di Q1, bukan tidak mungkin ia bisa melangkah ke Q2 dan bahkan bersaing untuk posisi start yang lebih baik. Dalam Moto3, posisi start memang penting, tetapi bukan segalanya. Balapan yang penuh slipstream dan aksi saling overtake selalu membuka peluang bagi pembalap yang memiliki kecepatan dan strategi yang tepat. Akhirnya, semua mata akan tertuju pada bagaimana Veda mengubah hasil praktis ini menjadi performa nyata di lintasan saat kualifikasi dan balapan. Potensi sudah terlihat, data sudah dikumpulkan, dan pengalaman sudah dimiliki. Tinggal bagaimana semua elemen tersebut dirangkai menjadi satu kesatuan yang solid. Jika itu berhasil dilakukan, maka bukan tidak mungkin Veda akan memberikan kejutan besar di GP Spanyol 2026.